Oke, baik teman-teman semuanya, kawan-kawan mahasiswa Ibu yang Ibu banggakan. Nah, malam hari ini kita akan membahas studi kasus tentang pajak penghasilan orang pribadi serta pengisian untuk SPT PPh orang pribadi ya. Oke, ini adalah data wajib pajak tahun 2020. Yang mana di sini ada profilnya bernama Tuan M. Nah, Tuan M ini adalah beliau sarjana arsitektur dengan memiliki NPWP sekian-sekian dan pekerjaannya adalah sebagai pegawai tetap PTR Property. Oke. Jabatannya adalah direktur operasional, terus kemudian jenis usaha yang dimiliki pribadi adalah usaha dagang atau toko material. Alamatnya di Jalan Angkasa Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan nomor telepon 4567810. Statusnya menikah dan memiliki 2 anak serta 2 orang istri. Oke, nama istri pertama X ya. Lahirnya itu 24 Januari 1975. Lalu ada anak 1 ya. Yang pertama ada Y, inisial Y, lahir 5 Februari 2000. Lalu inisial Z, lahir 18 Maret 2004. Nah, istri keduanya bernama atau berinisial N, lahirnya itu 2 Februari 1985. Oke ya. Nah, di bawah ini adalah daftar harta dan kewajiban. Nah, nanti ini sebagai pelengkap pada saat pengisian SPT tahunan dari si Tuan M. Ya. Nah, pertama dia memiliki 1 unit rumah di Kebayoran Lama. Rumah tersebut diperoleh tahun 2004 dengan harga 450 juta. Nah, selanjutnya ada 1 buah kios ya di Jalan Bumi Raya dekat Pasar Kebayoran Lama. Itu dibelinya tahun 2015 dengan harga 500 juta. Lalu ada mobil Innova dibeli tahun 2011 dengan harga 180 juta. Dan lalu ada mobil Grand Livina dibeli secara kredit tahun 2019 dengan harga 225 juta. Lalu ada motor Honda dibeli dari saudaranya tahun 2020 seharga 11 juta. Lalu ada deposito di Bank ABC semenjak tahun 2018 senilai 150 juta dengan bunga per tahun 10 juta. Lalu ada logam mulia 200 gram dibeli tahun 2019 dengan harga 120 juta. Nah, saat ini tahun 2020 ya maksudnya, nilai emas sedikit menurun sehingga nilai emasnya menjadi 100 juta. Nah, pinjaman kepada lembaga leasing ya XN Finance Jakarta sebesar 180 juta. Nah, Tuan M meminjam tahun 2019 dengan masa pinjaman selama 3 tahun. Lalu ada pinjaman usaha dari Bank DEF cabang Gatot Subroto Jakarta sebesar 500 juta diperoleh pada Januari 2018 dengan masa pinjaman adalah selama 4 tahun. Oke, nah nanti itu kita isi di dalam daftar harta dan daftar kewajiban si Tuan M di SPT tahunan ya, SPT PPh-OP. Oke, yang 1770. Lanjut ya. Nah, ini adalah data penghasilan selama Januari sampai dengan Desember 2020. Yang mana seperti kita ketahui tadi bahwa Tuan M ini adalah selain sebagai direktur, dia juga menerima penghasilan utama dari kegiatan usaha, toko materialnya, dan jasa konsultasi arsitek. Nah, keahliannya merancang gedung dan bangunan membuat dirinya banyak mendapat order jasa arsitek dari para koleganya. Oke, nah penghasilan diterima pada tahun pajak. Ini maaf ya, ini seharusnya tahun 2020 ini ya. Izin ini diperbaiki ya. Ini seharusnya adalah tahun 2020 ya. 2020 nanti direvisi. Dari jabatannya sebagai direktur operasional. Nah, dia punya penghasilan bruto 255.000. Terus ada pengurangnya 15 juta, maka penghasilan netonya adalah 240 juta. Ya. Lanjut. Nah, ini PPh pasal 21.
ya sebesar 26.443.750 dan telah dipotong oleh PT XYZ Property dengan NPWP terlampir dan ditunjukkan bukti potong nomor 02 RP21 ya, ini harusnya 2020 juga tanggal 15 Januari 2021 ya. Oke. Nah, lanjut. Toko materialnya mengalami kemajuan omset. Oke, nah tadi penghasilan dia sebagai direktur ya, direktur operasional. Nah, terus selain itu kan dia punya usaha ya, usaha dari material ya, toko materialnya. Oke. Toko material mengalami kemajuan pada tahun. Nah, ini harusnya ini ya 2020 menjadi 2 miliar pada tahun 2020 ya. Adapun rincian peredaran bruto tahun 2020. Nah, ini rincian usahanya dia selama tahun 2020. Lihat ya, teman-teman ya. Ini ada bulan Januari ya. Dia memperoleh peredaran brutonya 100 juta, Februari 120 juta, Maret 130 juta, April 140 juta, Mei 160 juta, dan Juni 170 juta. Nah, terus kemudian di semester kedua, yaitu bulan Juli 175 juta, Agustus 180 juta, September 190 juta, Oktober 200 juta, November 210 juta, dan Desember 225 juta. Nah, ini omset dari materialnya. Kalau kita hitung ini kurang lebih ada berapa nih? Nanti bantu saya hitung ya. Ini dijumlahkan semua ya. Oke. Nah, lalu pembukuan dari penerimaan jasa arsitek menunjukkan hasil sebagai berikut. Nah, ini ceritanya laporan keuangannya tidak diaudit ya, non audited. Nah, ada peredaran bruto sebesar 150 juta, terus ada HPP-nya 50 juta, maka laba brutonya 100 juta. Lalu ada biaya gaji ya, dan biaya administrasi lainnya, itu ada 40 juta, dan penghasilan netonya adalah menjadi 60 juta. Oke, lanjut. Ya, ini tadi jenis-jenis penghasilannya ya, teman-teman ya, yang diperoleh selama tahun 2020. Oke. Nah, kemudian ya ini ada keterangan tambahan ya yang terkait dengan pekerjaan jasa arsiteknya. Ya, jasa arsitek. Pertama, dia memiliki penghasilan sebesar 150 juta. Ya. Termasuk di dalamnya 20 juta dari penerimaan sewa kios yang disewa oleh CVTJ yang membuka usaha jasa pengiriman dokumen dan paket. Oke, yang kedua ada biaya usaha sebesar 40 juta, tapi sudah termasuk di dalamnya ada pembelian komputer 4 juta untuk anaknya, lalu ada biaya premi asuransi kesehatan karyawan, toko materialnya sebesar 7 juta ya. Lalu ada sumbangan perbaikan jalan di lingkungan tempat tinggal ya, itu sebesar 1 juta. Lalu ada biaya penyusutan mesin scanner canggih menurut komersial sebesar 2 juta. Sementara perhitungan biaya penyusutan menurut fiskal 2.500.000. Nah, kemudian si Bapak M ini menerima jasa arsitek ya pada akhir tahun 2019. Nah, pada tahun 2019 ia baru memperoleh penghasilan dari satu klien. Sementara ia mengeluarkan biaya-biaya untuk peralatan menggaji satu orang asisten dan biaya lainnya pada SPT tahunan 2019. Nah, Bapak M melaporkan dari usaha jasa arsiteknya ia masih rugi. Nah, jadi SPT tahunan 2019-nya dia mengalami kerugian sebesar 5 juta. Apakah nanti ini bisa dikompensasikan? Kita lihat nanti jawabannya ya. Oke, yang berikutnya Bapak M menerima hadiah dari pabrik cat berupa traveling atau piknik ke Singapura itu senilai 15 juta dan telah belum dipotong ya atau tidak dipotong PPh pasal 21 oleh pemberi hadiah. Berikutnya ya CVTJ telah memotong PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa kios milik Bapak M. Ini PPh final ya, sewa atas tanah dan atau bangunan ya. Nah, Bapak M menerima warisan dari orang tuanya sebesar 100 juta. Nah, ini nanti termasuk objek atau bukan? Kita lihat ya jawabannya.
Lalu Bapak M mendapat honor sebagai pembicara pada seminar Kiat Sukses Menjadi Pengusaha Properti sebesar 5 juta. Dan telah dipotong PPh pasal 21 yang ditunjukkan dengan bukti potong nomor 16 sekian-sekian. Nah, penyelenggaranya adalah PT ARB. Lalu Bapak M tidak mengangsur PPh pasal 25 selama tahun 2020. Karena tadi SPT tahun 2019-nya dia mengalami kerugian. Oke ya. Nah, Bapak M telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. PP 23 UMKM ya, dan tarif 0,5%. Nah, lalu istri Bapak M memiliki penghasilan dari statusnya sebagai karyawan tetap PT Berdikari, penghasilan brutonya adalah 75 juta dan PPh pasal 21 terutang sebesar 1.500.000 setelah dipotong oleh pemberi kerja. Nah, tentu nanti diminta buat mengisi SPT tahunan PPh orang pribadi atas nama si Tuan M ini untuk tahun pajak 2020. Oke, baik, ini studi kasusnya. Lalu Ibu mohon izin kita akan men-share screen dari lembar jawaban atau studi kasus si Tuan M ini ya. Oke. Nah, ini ya teman-teman nanti bisa dilihat. Di sini ada bentuk dari SPT tahunan WPOP ya, PPh WPOP atas nama Tuan M. Oke, nah sebelum kita mengisi ini, nanti kita hitung terlebih dahulu. Coba kita lihat di sini. Oke. Nah, oke, teman-teman bisa lihat di layar. Apakah sudah terlihat? Jelas, teman-teman? Lihat, Ibu. Jelas nggak? Atau masih kekecilan? Jelas, Bu. Oke, siap. Terima kasih. Kalau sudah jelas. Bentar ya. Oke, baik teman-teman. Nah, tadi itu studi kasusnya Tuan M ya. Dia seorang pegawai sebagai direktur operasional, terus kemudian dia memiliki usaha. Nah, tadi saya minta sama teman-teman, minta tolong dihitung. Benar nggak jumlahnya 2 miliar atas penghasilan tadi yang selama bulan Januari sampai dengan Desember, teman-teman? Minta tolong. Betul nggak? $2 miliar nggak? Betul nggak jumlahnya? Betul ya? Ya, benar, Ibu. Oke, sip. Betul 2 miliar. Nah, ingat ya bahwa usahanya itu apa namanya? Dia tadi ya menggunakan PP nomor 23 tahun 2018 yang peraturan pemerintah untuk PP UMKM. Oke. Nah, ini kita buat dulu ya teman-teman tabel untuk rekonsiliasi fiskalnya ya. Seperti biasa tabelnya adalah bentuknya seperti ini ya. Oke, pertama ada pendapatan. Pendapatan dari toko material ya. Nah, toko material tadi ya, kalau teman-teman lihat itu penghasilannya dari Januari sampai dengan Desember itu kalau kita total itu ada 2 miliar ya teman-teman. Oke, ini adalah apa namanya kita koreksi secara negatif karena apa? Karena tadi penghasilan dari toko material ini dikenakan PP 23 tahun 2018. Artinya nanti data omset bulanannya dipindahkan ke dalam SPT 1770 yang ada lampirannya itu. Gitu ya. Nanti dimasukkan ke lampiran SPT 1770. Nah, ini nih. Nah, ya, seperti itu. Oke, ini. Ya, yang ini, yang PP. Nah, ini kan kalau ini yang dulu ya, PP 46 sekarang udah berubah menjadi PP 23 tahun 2018. Oke.
Ini jadi kita koreksi negatif ya untuk penghasilan dari toko materialnya. Teman-teman paham ya sampai di sini maksudnya ya? Karena ini menggunakan atau dikenakan ya PP 23 tahun 2018. Oke. Selanjutnya, penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Nah, tadi kan istrinya bekerja di PT Berdikari ya enggak? Betul kan? Nah, karena istrinya bekerja dan hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja, maka atas penghasilan tersebut ya bersifat final ya, bersifat final. Makanya di sini saya beri penjelasannya ya, ini catatannya atau keterangannya ya teman-teman ya. Keterangannya bersifat final karena penghasilan istri dari satu pemberi kerja, artinya istri hanya bekerja di satu perusahaan saja atau satu pemberi kerja. Makanya disebut sebagai final. Kita koreksi negatif ya. Menjadi fiskalnya 0. Oke. Paham sampai di sini? Paham ya? Oke. Paham, Bu. Baik, kalau paham kita lanjutkan lagi. Nah, ternyata selain itu si Tuan M ini memiliki menerima jasa arsitek ya enggak sebagai desainer bangunan ya kan. Nah, dia selama tahun 2020 ya memiliki penghasilan sebesar 150 juta. Oke. Nah, tapi di keterangan itu nomor sebentar. Yang jasa arsitek itu. Nah, yang poin A, nomor 4, poin A. Teman-teman bisa lihat ya. Di situ penghasilan sebesar 150 juta termasuk di dalamnya 20 juta dari penerimaan sewa kios gitu kan. Betul nggak? Dari penerimaan sewa kios. Oke. Artinya apa? Artinya 20 jutanya kita keluarkan, kita koreksi negatif. Karena pendapatan sewa ruangan itu ya kan atau sewa kios itu dikenakan PPh final yaitu pasal 4 ayat 2. Makanya kita koreksi negatif 20 juta. Sehingga secara fiskal ya diakui untuk jasa arsiteknya hanya 130 juta saja. Oke? Paham sampai di sini teman-teman? Paham, Bu. Oke, baik. Paham, Bu. Oke, nah itu tadi ya untuk jenis-jenis penghasilannya. Ada 3 ya, ada 3. Nah, maka jumlah penghasilannya atau jumlah pendapatannya ya selama tahun 2020 nanti ini kita summary saja. Ya, ternyata secara fiskal itu hanya diakui sebesar 130 juta. Ya. Oke. Lanjut ya, lanjut. Kita hitung dulu harga pokok penjualan. Oke. HPP-nya. HPP-nya untuk toko material ada? Ternyata tidak ada ya. Karena di situ di dalam studi kasus tadi informasinya hanya penghasilan yang diterima setiap periode atau setiap masa ya, setiap bulan dari Januari sampai dengan Desember. Nah, maka di sini HPP-nya 0. Ya. Oke, lanjut. Jasa arsitek, ada HPP-nya tuh 50 juta ya. Itu ada di poin berapa? Coba yang jasa arsitek. Nah, ini ada di poin 4 ya, peredaran bruto ya. Untuk jasa arsitek kan 150 juta. Nah, kemudian ada HPP-nya itu adalah 50 juta, betul kan? Maka laba brutonya 100. Ya. Oke, berarti jasa arsitek HPP-nya 50 juta. Oke, sudah ya. Ini kita masukkan secara komersial maupun secara fiskal. Oke. Ingat ya, ini kan jasa arsitek itu kan masuk ke PPh yang bersifat tidak final, maka dihitung untuk apa namanya PPh akhir tahunnya ya, laba ruginya atau rekonsiliasi fiskalnya.
Nah, sehingga di sini jumlah HPP-nya hanya 50 juta saja. Jadi laba kotornya atau laba brutonya ya 130 juta dikurangi dengan 50 juta, maka didapatlah 80 juta. Laba brutonya nih secara fiskal adalah 80 juta. Oke. Paham ya? Oke. Nah, kalau sudah, kita lanjut lagi nih ke biaya-biaya. Oke ya, susunannya gitu kan. Setelah bertemu laba bruto, maka kita menghitung biaya-biayanya. Lanjut. Oke, di dalam biaya-biaya ya, di situ karena tadi kan pendapatannya kan ada pendapatan dari toko material, penghasilan dari istri bekerja gitu kan, dari jasa arsitek ya kan. Nah, jadi kita lihat dulu biaya-biaya untuk toko material karena ini bersifat final. Ya PP 23, maka secara komersial dan fiskal adalah nihil atau nol ya. Nah, untuk jasa arsitek itu 40 juta ya. Benar kan? Ada nih di poin 4 juga teman-teman. Ada biaya usaha yaitu gaji asisten dan biaya administrasi lainnya yaitu 40 juta. Betul kan? Oke, 40 juta. Nah, ini ada koreksi 12 juta. Nah, 12 jutanya dari mana? Coba kita lihat transaksinya tadi ya. 12 jutanya dari mana? Nah, ini ya. Ada sumbangan perbaikan jalan 1 juta ya. Yang di keterangan tambahan ya, teman-teman. Oke, sumbangan ya 1 juta. Terus ada lagi enggak? Coba kita hitung dulu ya. Apa saja nih? Pembelian komputer senilai 4 juta. Biaya premi asuransi kesehatan karyawan toko materialnya 7 juta. Sumbangan perbaikan jalan 1 juta. Ya. Terus biaya penyusutan mesin scanner 2 juta. Sementara perhitungan biaya penyusutan fiskalnya adalah 2.500.000. Oke. 4 juta ditambah 7 kan berapa nih? 11 juta kan? Ditambah 1 juta. Nah, jadi 12 juta itu ya. 12 juta. Oke, kita koreksi ya. Maka untuk biaya jasa arsiteknya yang diakui secara fiskal hanya 28 juta saja. Gitu ya. Oke, nah penyusutan di poin yang keberapa tadi itu? Penyusutan di poin yang keempat ya. Biaya penyusutan mesin scanner secara komersial 2 juta, tapi secara fiskal 2.500.000. Maka ada koreksi negatif 500.000. Ya, karena secara fiskal diakuinya 2.500.000. Oke. Itu ya. Nah, maka setelah itu kita jumlahkan biaya-biayanya. Oke, biaya-biayanya ternyata secara fiskal diakui 30.500.000 rupiah. Nah, sehingga penghasilan neto ya Tuan M atas jasa arsiteknya yaitu adalah 49.500.000 rupiah. Oke. Paham sampai di sini? Bisa diikuti teman-teman? Bisa, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah. Lanjut ya. Lanjut. Nah, ini lanjut. Kemudian kita hitung deh tuh besaran dari penggabungan penghasilan. Oke, yang tadi sudah kita breakdown ya, kita sudah ketemu besaran berapa penghasilan neto atas usahanya ya. Atas usahanya, lalu kita turunkan di sini. 49.500.000 rupiah. Ini atas penghasilan usaha. Oke. Yang kedua, karena tadi si Tuan M ini sebagai direktur operasional ya, dia punya penghasilan, itu penghasilan netonya adalah 240 juta. Oke. Nah, kemudian di tahun berjalan si Tuan M ini mengisi seminar, menjadi narasumber ya kan. Terus dia ada fee-nya, ada honor yang diterimanya sebesar 50 juta. Nah, itu sudah dipotong
PPh pasal 21. Oke. Nah, terus kemudian ada penghasilan berupa natura. Oke. Ini mohon maaf karena Zoom Pro saya sudah habis. Jadi nanti apabila ini lanjut aja ya, join lagi maksudnya seperti itu. Baik ya. Nah, ini saya lanjutkan. Tadi ya ada honor ya dari narasumber. Terus ada penghasilan berupa natura 15 juta. Oke, di sini ada ya di datanya ya. Ada penghasilan dari natura itu sebesar 15 juta. Oke. Ya. Lanjut ya. Natura 15 juta. Gimana ya tadi ya? Poin berapa itu? Oke. Nah, ini poin 5. Ya, menerima hadiah dari public chat berupa traveling atau piknik ke Singapura senilai 15 juta, ya. Itu ya poin 5 ya. Nih, 15 juta. Nah, terus kemudian ada warisan. Ada warisan. Oke. Sebentar teman-teman ya. Oke, baik. Maaf ya, Ibu lanjutkan. Tadi sampai di sini ya. Penghasilan berupa natura tadi udah jelas ya 15 juta ya dari yang mendapatkan tiket traveling ke Singapura. Oke, lanjut ada warisan, betul kan? Di poin berikutnya tuh, di poin 7 ya teman-teman, bahwa menerima warisan dari orang tuanya. Ingat ya, warisan itu, warisan itu bukan objek ya, bukan objek penghasilan, maka kita koreksi ya. Sebentar saya. Aku cinta Allah. Ya. Nah. Aku cinta Nabi. Tiga. Aku cinta ya. Nah, warisan tadi ya udah jelas ini bukan objek, maka kita koreksi negatif sehingga secara fiskal menjadi 0. Oke. Nah, lanjut. Ingat ya. Di tahun 2019 ya, perusahaan mengalami kerugian kan
tadi disampaikan ya, bahwa di SPT tahunan 2019 itu mengalami rugi sebesar 5 juta. Nah, maka itu menjadi kompensasi pengurang ya, kompensasi rugi fiskal sebesar 5 juta. Oke. Nah, sehingga penghasilan neto setelah kompensasi rugi fiskal adalah 304.500.000 rupiah. Lihat teman-teman, ini kita summary dari 49.500.000 ya, kita jumlahkan, maka menghasilkan 304.500.000 rupiah. Oke, nah lanjut. Kemudian ada PTKP-nya. Ya, walau si Tuan M punya istri 2, tapi tetap yang diakui cuma 1 ya teman-teman ya. Di pajak tuh seperti itu. Ya, statusnya K2 karena tadi anaknya 2 orang. Iya, anaknya adalah 2 orang. Tangan dulu sana. Ya, 2 orang. Jadi K2 kawin ya. Statusnya kawin dan anaknya 2. Nah, kita hitung ini menjadi 67.500.000 rupiah. Betul kan? 54 juta ditambah ya kan 4.500.000 ditambah anak 9 juta, maka 67.500.000. Nah, sehingga penghasilan kena pajaknya adalah 237 juta. Nah, kita udah ketemu ya, ini sebagai dasar penghitungan PPh, ya kan? Betul nggak PPh terutangnya? 237 ya, dasar penghitungannya nih, penghasilan kena pajaknya atau DPP-nya. Nah, ingat, karena ini di atas 200 juta, ya, maka dikenakan tarif 2 lapisan. 5% dikali 50 juta adalah 2.500.000, gitu kan? Nah, lalu lapisan yang kedua 15% dikali sisanya, ya, 172 juta. Ya, maka di sini jumlah PPh terutangnya adalah 30.550.000 rupiah. Oke, ya lanjut. Lalu ada kredit pajaknya ya. Ada kredit pajaknya. Nah, PPh 21 atas penghasilan dia sebagai direktur operasional sebesar 26.443.000 ya, 750 rupiah. Lalu atas sebagai narasumber tadi ya, sebagai pembicara 125.000. Nah, itu kan 5 jutanya itu belum dipotong PPh pasal 21 kan. Nah, kita hitung dulu ya. Kita kalikan 50% dulu 5 jutanya. Maka PPh pasal 21-nya adalah 5% dari 2.500.000, 125.000. Nah, ini kita pindahkan ke sini ya. Oke. Ini ya, kita pindahkan ke sini. Nah, lanjut. Maka pajak yang harus dilunasi, ya. Ini ada ya. Ini kita kurangkan nih, kita kurangkan. Oke. 30 juta dikurangi dengan ini ya, 26 dikurangi dengan 125. Tadi ya, maka angsuran PPh pasal 25 nggak ada kan ya, karena kan dia selama tahun 2020 tidak membayar. Nah, sehingga pajak kurang bayarnya adalah 3.981.250. Begitu teman-teman, ini untuk perhitungan pajak atau PPh terutangnya atas Tuan M. Ya, mulai dari menghitung penghasilan dia atas toko materialnya ya, atas penghasilannya, terus atas penghasilan istrinya dan lain sebagainya. Nah, ini koreksi fiskalnya juga sudah dilakukan seperti ini. Oke? Cukup? Jelas sampai di sini? Gimana teman-teman? Halo? Halo Ibu. Iya. Jelas untuk ini? Gampang kan ya? Oke, nah nanti ini jika berakhir, nanti join lagi Ibu bahas untuk yang SPT-nya. Oke, teman-teman? Oke, baik ya. Nanti kita lanjut lagi sampai
ini kan udah menit terakhir ya. Alhamdulillah nih udah selesai kita bahas untuk materinya. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah menghitung besaran dari PPh terutangnya ya, atau pajak kurang bayarnya. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam SPT, teman-teman. Ini kalau SPT itu kan fungsinya hanya memindahkan dari apa yang sudah kita hitung di sini, teman-teman. Gitu ya. Apa yang sudah kita hitung di kertas kerjanya atau worksheet-nya ya. Oke. Nah, di sini saya sudah beri keterangan ya bahwa catatan ya untuk koreksi fiskal, pendapatan toko material sebesar 2 miliar dikoreksi negatif karena dikenakan PPh final UMKM 0,5%. Nah, yang kedua, pendapatan jasa arsitektur sebesar 20 juta merupakan pendapatan sewa ruko dikenakan PPh final, maka dikoreksi negatif. Lalu ada biaya operasional jasa arsitek ya untuk membeli komputer anak kan ya, terus 4 juta tadi ya kan. Ada premi asuransi kesehatan karyawan toko dan sumbangan itu sebesar 12 juta. Nah, biaya penyusutan scanner ingat tadi ya yang diakui secara fiskal itu adalah 2.500.000. Ya, maka koreksinya adalah 500.000 koreksi negatif. Oke. Nah, ini semua kita pindahkan ke dalam SPT tahunan. Oke, seperti biasa. Pengisian SPT itu adalah dari belakang ya, teman-teman. Oke, ya. Ingat, nah ini bukan pisah harta ya, jadi kita buat seperti ini. Oke. Yang pertama, ini ya, kita isi di lampiran ke-4 ya, teman-teman. Lampiran 4, oke, kita isi nih tahun pajaknya. Ya, 2020 gitu kan. 2020 masanya atau bulannya 01 adalah Januari ya. 01 20 12 ya 20 gitu ya. Jadi sampai dengan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020. Nah, untuk menggunakan pembukuan ya teman-teman ya. Pembukuannya disilang. Oke, NPWP Tuan M nanti teman-teman tinggal masukkan ya, tinggal input NPWP-nya. Oke, nah lalu yang bagian A ini ada daftar harta. Harta ini yang tadi, yang di awal itu loh ada daftar harta dan kewajiban. Oke, ada rumah di Kebayoran tahun 2004 itu 450 juta ya kan. Ada kios tahun 2005 perolehannya sebesar 500 juta. Ada mobil Innova tahun 2017 sebesar 180 juta. Ada mobil Grand Livina ya tahun 2019 sebesar 225 juta. Ada motor Honda tahun 2020 sebesar 11 juta. Dan ada deposito dimiliki tahun 2018 sebesar 150 juta. Dan ada logam mulia ya tahun 2019 itu sebesar 120 juta. Nah, maka harta tersebut kita jumlahkan ya, jumlahnya ada 1.636 juta. Oke, baik ya. Ini kita summary semuanya teman-teman ya. Oke, lanjut ke bagian B. Bagian B ada kewajiban atau hutang. Ya, hutangnya ada dari XN Finance tadi ya, leasing itu. Ya, tahun 2019 180 juta, terus ada dari Bank DEF ya. Itu 2018 sebesar 500 juta. Nah, jadi dari daftar hutang yang ada di dalam soal tadi ya sebelumnya itu dimasukkan ke sini, lalu kita summary, maka jumlah bagian B ini 680 juta. Oke, ya. Bagian A sudah kita masukkan, bagian B sudah kita masukkan, lalu kita ke bagian C. Ingat ya, bagian C ini adalah data keluarga, susunan anggota keluarganya. Yang pertama, karena tadi kan istrinya ada 2 ya, nggak apa-apa dimasukin aja nih dua-duanya. Ya,
Oke, anaknya 2 ya. Nah, keterangan anak kandung. Nah, nanti pada saat realnya ini nick-nya dimasukkan ya teman-teman ya. Karena ini nick-nya nggak ada, maka kita kosongkan saja. Ya, pekerjaannya misalnya ibu rumah tangga kah, atau anak kandungnya itu apakah pelajar atau mahasiswa gitu ya, dan seterusnya. Oke. Ya, nah ini lembar atau lampiran 4 ini sudah kita isi ya. Bagian A berupa harta, bagian B berupa kewajiban atau utang, dan bagian C adalah daftar susunan anggota keluarga. Oke. Gimana teman-teman? Bisa dipahami? Bisa dong. Gampang kan? Tinggal pindahkan saja datanya. Oke, lanjut ya ke lampiran 3. Oke, lampiran 3 ada apa? Kita lihat di sini, ingat mengisi SPT pasti diawali dengan mengisi bagian kepalanya, headingnya. Ya, tahun pajaknya diisi lagi, masa pajaknya ya. Bulan tahun pajak ini diisi. Terus menggunakan pembukuan ya, terus NPWP dan nama si wajib pajaknya. Oke. Nah, kalau sudah diisi semua, maka di lampiran 3 ini ya, untuk form 1770, ini adalah berkenaan dengan bagian A, penghasilan yang bersifat final. Oke. Tadi ada beberapa ya transaksi yang bersifat final. Oke, kita lihat di sini ada apa saja. Ya, yang pertama ada bunga deposito tabungan diskonto sebesar 10 juta. Oke, coba kita lihat di penghasilan lainnya. Kita lihat di sini. Ya, nah ini ya. Ada bunga deposito yang di daftar harta nomor 6 ya. Itu dikatakan bahwa deposito 2018 150 juta tapi ada bunga per tahunnya 10 juta. Nah, bunga per tahunnya 10 juta atas deposito tersebut kita masukkan sebagai pendapatan PPh final ya, sebagai penghasilan dari PPh final ya. Penghasilan yang dikenakan pajak final maksudnya gitu. 10 juta ya. Ingat kalau final tarifnya berapa? 20% ya. Jadi 10 juta, 20%-nya adalah 2 juta. Gitu ya, teman-teman ya. Nanti sambil perhatikan screen, sambil dilihat soalnya. Ada semua di situ ya, keterangannya. Nah, lanjut ya. Yang kedua, nah tadi kan ada sewa kios, betul nggak? Di transaksi yang pendapatan atas jasa arsitek tadi loh. Kan termasuk sewa atas tanah dan sewa kios ya. Sewa kios itu kan termasuk ke dalam sewa atas tanah dan atau bangunan. Nah, itu jumlahnya adalah 20 juta ya teman-teman jumlahnya. 20 juta. Maka PPh finalnya ya itu adalah 10% dari 20 juta. Jadi 2 juta. Oke. Ya. Oke, satu lagi ya. Lanjut. Satu lagi itu ada penghasilan dari istri. Satu pemberi kerja nih udah jelas ya di dalam bagian A pada form lampiran 3 ya. Itu udah ada bahwa penghasilan istri dari satu pemberi kerja dikenakan PPh final. Oke, tadi penghasilannya itu 75 juta ya yang istri. Di perhitungannya juga ada kok tadi. Di tabel yang perhitungan. Nih. Ini ya. Oke, 75 juta ya. 75 juta. Nah, PPh terutangnya adalah 1,5 juta. Ada kan di soal ya. Bahwa istri di poin berapa nih? Sebentar. Penghasilan istri itu poin terakhir. Ya. Nah, poin 11 tuh. Penghasilan brutonya 75 juta, terus terutang PPh pasal 21 yang telah dipotong pemberi kerja adalah 1.500.000 gitu kan. Oke, maka
PPh terutangnya ya udah jelas 1.500.000. Oke, baik. Nah, terakhir ingat tadi ada penghasilan dari toko materialnya dikenakan PP atau peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ya. Oke, di situ penghasilannya tadi totalnya adalah 2 miliar. 2 miliar ini kita kalikan 0,5%, betul kan? Ingat WPU UMKM ya yang diatur dalam PP nomor 23 tahun 2018 itu adalah tarifnya 0,5% atau 0,5%. Dari 2 miliarnya adalah 10 juta. Nah, ini semua dijumlahkan ya. Itu sebesar 15.500.000 rupiah. Oke, ini untuk PPh finalnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bisa diikuti? Gimana teman-teman? Baik, terima kasih. Lanjut ya, kita lanjut ke bagian B. Nah, bagian B ini adalah berkaitan dengan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ya, apa itu? Nah, tadi ada warisan, betul nggak? Dia menerima, si Tuan M menerima warisan dari orang tuanya. Nah, itu warisannya sebesar 100 juta. Nah, ingat ya, ini bukan objek. Tadi di dalam perhitungannya sudah Ibu jelaskan juga. Nih, ya, koreksi negatif. Karena ini bukan objek. Ya, maka di lampiran 3, bagian B, ya, lampiran maksudnya ini form 1770 lampiran 3 ya. Ini ya, kita koreksi, kita masukkan ke dalam bagian B. 100 juta warisan tersebut. Oke. Nah, bagian C ini kan tidak ada pemisahan harta ya. Maka ini tidak perlu dihitung menjadi 0. Oke, gitu ya. Karena tidak ada pemisahan harta di studi kasusnya. Oke. Nah, ini udah selesai deh nih lampiran 3. Ya. Bagian A berkenaan dengan penghasilan yang bersifat final, bagian B berkenaan dengan penghasilan yang bukan termasuk objek pajak. Oke. Lanjut ke lampiran yang kedua. Oke. Lampiran kedua ini berkenaan dengan daftar pemotongan PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Nah, atau PPh yang dibayar dipotong di luar negeri dan ditanggung pemerintah, DTP. Seperti biasa tadi, headingnya diisi dulu, tahun pajaknya ya, teman-teman nanti mengisi, terus bulan tahun ya 0120 sampai dengan 1220. Ini pembukuan ya, ini kelupaan nih. Oke, belum disilang ya. Ya, masukkan lagi NPWP-nya si Tuan M ya, nama wajib pajaknya. Nah, baru kita nanti masukkan siapa nama pemotong atau pemungut pajaknya, berapa nomor NPWP-nya, nomor bukti potongnya berapa, tanggal berapa bukti potong itu dikeluarkan, jenis pajaknya apa gitu kan, terus berapa PPh yang telah dipotong atau dipungut. Nah, ingat tadi di kredit pajak yang kita sudah bahas tadi ya di kertas kerja ini, di rekonsiliasi fiskal, ya kredit pajaknya itu ada 2. Ini ya, yaitu ada PPh pasal 21 atas penghasilan dari direktur operasional dan PPh pasal 21 atas sebagai pembicara ya. Oke. Nah, ini kita pindahkan ke lampiran 2 tadi ya. Nah, atas pemotongnya di situ udah jelas di dalam studi kasus PT Exiajet Property ada nomor NPWP-nya terlampir, ada nomor bukti potongnya ya. Terus kemudian dikeluarkan tanggal 15 Januari 2021 ya.
Itu jenis penghasilannya adalah PPh pasal 21 dengan jumlah yang dipotong atau dipungut 26.443.750. Itu ya. Lanjut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah PT ARB dengan NPWP terlampir, ya ini yang atas honor narasumber ya atau pembicara ya. Nomornya udah jelas, tertera juga. Ini dibuat bukti potongnya 5 Mei 2020 ya. Terus kemudian ini PPh pasal 21-nya sebesar 125.000. Oke. Nah, ini sudah dihitung semua, lalu kita summary, kita jumlahkan ya menjadi 26.568.750. Oke, selesai nih lampiran 2. Gitu ya. Gampang kan teman-teman, kalau udah kita menghitung, kita tinggal pindahkan saja, masukkan ke dalam SPT-nya. Sederhana sekali. Seperti itu. Nah, kita lanjut deh nih ke lampiran 1. Di lampiran 1 itu ada 2 halaman. Halaman pertama, ya ini untuk pembukuan. Karena ini kan udah jelas ya, tadi si Tuan M menggunakan pembukuan. Oke. Ya, tapi laporan keuangannya tidak diaudit gitu ya, dan audited. Nah, maka ini diisi, diberi tanda cross. Oke, ingat pengisian SPT itu dari atas, headingnya nanti diisi lagi ya, tahun pajaknya, bulan tahunnya, pembukuan, nomor NPWP dan nama wajib pajak. Oke. Nah, di lampiran 1 ya, halaman 1 ini kita tinggal mindahkan saja yang sudah kita hitung tadi teman-teman. Nih yang di rekonsiliasi fiskalnya. Teman-teman jadi tinggal pindahkan saja. Ya, tinggal pindahkan saja. Nih, 2 miliar secara komersial kan ini ya. Ini kan udah jelas nih. Penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas berdasarkan laporan komersial. Tuh. Nah, ini 2.225.000.000 kita ambil dari jumlah penghasilan atau pendapatan ya di selama tahun 2020. Ini kita jumlahkan. Apa, Mak? Aku habis ini mau makan. Ini ya 2.225.000.000. Ya, nah itu secara komersial. Ini kita masukkan ke sini. Nah, lalu udah HPP-nya. Nah, HPP-nya tadi kan 50 juta, betul nggak? Iya, ada juga nih. Kita pindahkan nih HPP-nya. Nih, kan jumlahnya 50 ya. Kita pindahkan. Maka laba brutonya menjadi 2175. Tuh. Ada biaya usaha 42 juta maksudnya. Nah, jadi itu kita pindahkan aja teman-teman dari yang sudah kita hitung nih di dalam tabel rekonsiliasi fiskalnya. Gitu ya. Oke. Nah, lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Kemudian ya, kita masuk lagi nih ke penyesuaian fiskal secara positif maupun negatif. Nah, secara positif, ingat ya, tadi ada 12 juta. Nanti dulu ya sayang. Habis selesai aja. Iya. Oke, ya. Itu 12 juta tadi ya, koreksinya betul nggak? 12 juta ya atas ini. Ya, termasuk biaya operasional yang dibeli ya. Anaknya, ya kan, komputer anaknya, terus premi asuransi kesehatan karyawan toko, ya kan, dan lain sebagainya. Oke, 12 juta ya. Nah, lalu jumlahnya ini sudah kita summary. Nah, penyesuaian fiskal negatif ini kita hitung juga. Kita pindahkan dari
tabel rekonsiliasi fiskal tadi. Pertama ya, ini kan udah koreksi negatif ya. 2.095 juta. Ya, mana nih? Oke, nih penghasilan dikenakan PPh final, betul kan? Atau bukan termasuk objek. Nah, terus kemudian ya ada selisih penyusutan tadi ya secara fiskal dan komersial 500.000. Nah, maka jumlahnya adalah 2.095.500. Nah, jadi jumlah bagian A, sebentar sayang, sebentar dulu nak. Jumlah bagian A 49.500.000 rupiah. Nah, ini dikurangkan ya. 2133 dikurangkan dengan ini ya, maaf. Nih ya, jumlah ini ya dikurangkan nih 1E ya dikurang 2L dikurangi dengan 3D ya. 1E ditambah 2L dikurangi dengan 3D. Oke, jadi 49.500.000 rupiah. Oke, lanjut ke halaman 2 ya, ke halaman 2. Nah, nih halaman 2 kita tinggal pindahkan dari apa yang tadi sudah diisi ya di dalam lampiran 2 ini ya, di dalam lampiran 2. Oke. Ada apa namanya? Kalau ini enggak ada ya, karena dia bukan menggunakan norma ya, teman-teman ya. Untuk toko materialnya ya, bukan menggunakan norma. Nah, jadi dia langsung masuk ke bagian C. Ada PTX-YZ, ya penghasilan brutonya 255.000 juta ya. Itu pengurangnya 15 juta, maka penghasilan netonya 240 juta. Lalu ada PT ARB ya, tadi brutonya adalah 5 juta. Ya, sehingga biayanya itu tidak ada, maka penghasilan netonya 5 juta. Nah, jadi jumlah bagian C adalah 245 juta. Gitu ya, teman-teman. Jadi kita tinggal memindahkan saja. Nah, terus bagian D, ya ini penghasilan neto dalam negeri lainnya, tapi tidak termasuk yang dikenakan PPh final. Oke, tadi ada penghasilan lainnya ya, 15 juta itu ya. Dari apa? 15 juta itu? Coba kita lihat. Ini ya. Apa ya tadi 15 juta itu? Nah, ini penghasilan berupa natura. Yang tadi dia dapat tiket ya ke Singapura itu ya teman-teman ya. Ini 15 juta. Oke. Udah selesai nih lampiran 2-nya. Habis itu terakhir adalah kita menggunakan pindah ke induknya. Ingat, induk ini hanya pemindahan dari lampiran halaman-halaman sebelumnya. Oke, ini teman-teman isi lagi nanti headingnya ya, tahun pajaknya, tahun bulan ya, pembukuan, terus NPWP-nya, nama wajib pajak, jenis usahanya apa, KLU-nya kalau ada masukkan, nomor teleponnya berapa. Nah ini status kewajiban perpajakan suami istrinya, ini kakak ya, maksudnya penggabungan ya, kepala keluarga ya, penggabungan kakak, terus HB, harta bersama kalau ada perjanjian ya, PH pisah harta, PHMT itu sama ya, pisah harta. Jadi penghitungan pajaknya masing-masing gitu teman-teman, pisah harta itu. Ya. Oke. Nah, jadi ini kita tinggal pindahkan aja nih teman-teman, udah ada keterangannya ya. Ada di halaman formulir ya. Formulir 1770 halaman lampiran 1 halaman 1 jumlah bagian A. Nah, ini kita tinggal pindahkan saja, masukkan 49.500 nih. Dari yang ini nih. Ya. Oke, nanti hubungan dengan pekerjaan tinggal dipindahkan saja nih. Ya. Halaman 2 hubungan dengan pekerjaan. Ya. Mana tadi? Nih, 245 ya.
Tuh. Lalu 15 juta juga dipindahkan dari sini. Maaf. Nih. Nah, tuh. Gitu ya, teman-teman. Jadi tinggal dipindahkan saja. Ini kita jumlahkan. Ini penghasilan di luar negeri nggak ada ya, jadi kita kosongkan saja. Gitu. Oke, zakat sumbangan nggak ada, jadi kita kosongkan saja. Ini tinggal kita turunkan. Nah, kompensasi kerugian, ingat tadi 2019 dia mengalami kerugian 5 juta. Jadi ini kita kurang. Nah, statusnya dia, nah ini salah nih saya ngisinya, maaf. Harusnya K2 kan, gitu ya. Di sini K2 67.500.000. Ya. Lalu ini kita jumlahkan ya, dikurang ya. 9 dikurang 10 nih kerugian, ini dikurang PTKP ya. Lalu nah ini kita kan tadi udah hitung ya PPh terutangnya ya. Nih. Ini nih ya 30.550 ya teman-teman. Tuh. Ini udah kita masukkan. Nah, jadi jumlah PPh yang ini ya, poin ini yang harus dibayar sendiri 26 juta. Oke. 26 juta nih. Ya, ini dijumlahkan nih. Ya, nih 26.443.750. Oke. Ya. Ini kurang sudah. Nah, jadi sebentar. Ini 14 dikurang 15. 14 dikurang 15. Nah, ini seharusnya 30 ya. Maaf nih, yang 16. Ya, harusnya 14 dikurang 15. Ya, ini hasilnya harusnya 30 nih. Maaf nih, saya salah nih. Bentar. 14. 15 ya, 30. 55. Di depan sana. Ya. Oke. Nah, jadi bentar, 17 ditambah A tambah B. 17 tambah A tambah B. Oh, ini. Oke. Ini ya. Nah, jadi 16 dikurang 18. Oke, 16 dikurang 18. 35,50. Benar kan ya tadi PPh terutang kita ya? Yang kita hitung. Iya, benar, Bu. Benar ya? Oke. Kredit pajaknya, bentar. Kredit pajaknya, nah ini ya kita bagi 12. Ya. Ini kan kurang bayar ya. Oke. Oh. Sebentar. Jumlah kredit pajak. Kredit Poin pajak. 15 belum di. Iya, yang 15 ini seharusnya berapa tadi? 26 ya. Sebentar. Iya, Bu, kredit ya. Ini ya, 26 443.750 ya. 26 443.750. 26 443.750. Makasih. Benar ya? Nah, Sama itunya, Bu, yang belum mana? dijumlah sama yang pembicara ya. Pembicara. Yang 125 udah, ini pajak yang dibayar yang masih harus dilunasi 3981.250. 39. Nah, ini bentar, ini kayaknya ada kesalahan. Jadi berapa nih kalau dijumlahkan sama 125 ya? Oke, kita tambah ya, 125. Tuh 23. Dah, gini ya. 3981.250. Betul ya? Udah nih, balance teman-teman. Udah. Ini Ibu perbesar dulu angkanya. Itu ya. Nah, jadi PPh pasal
Bentar, ini 16 dikurang 18. 16 ini ya. 18-nya nggak ada. Berarti ini salah ya. 16 mana 16? Ini ya teman-teman. Ya. Kurang dengan ini ya. Oke. Tapi temen nikahnya beda-beda, Bu Dewi. Geng SMK temennya sama, beda-beda berapa. Oke, maaf ya, ini ada rame. Nah, jadi untuk angsurannya ya ini dibagi 12 ya. Ini ya. Dibagi 12 maka 331.771 atau 331.771 ya. Nah, ini tanda tangan lampirannya adalah SSP lembar ketiga. Kan karena kurang bayar, jadi harus disetorkan gitu ya. Terus ada neraca, laporan laba rugi dan lain sebagainya. Oke. Kalau misalkan ini pelaporannya dilakukan oleh si wajib pajak sendiri, Tuan M sendiri, maka kita silang yang atas nama wajib pajak. Tapi kalau misalkan si Tuan M menggunakan konsulan pajak atau kuasa hukum pajak ya, berarti dia menggunakan kuasa gitu maksudnya ya. Oke. Nah, ini ya 31 Maret. Anggap aja lah ini pelaporannya 31 Maret ya. Nama lengkapnya Tuan M dengan NPWP terlampir. Nanti di sini tanda tangan misalkan Tuan M. Serah nih tanda tangannya. Gitu teman-teman. Nih udah selesai teman-teman. Sampai sini ya, ada pertanyaan? Silakan. Monggo. Teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Oke, anggap aja ini namanya Tuan M tanda tangannya. Oke, selesai untuk materi malam hari ini. Silakan. Sudah cukup. Nanti insya Allah materinya Ibu kirim ya ke grup ya untuk jawabannya. Nanti biar teman-teman bisa belajar untuk persiapan final test. Oke? Cukup ya? Oke, baik. Kita foto bersama dulu karena ini sesi terakhir. Minta tolong kameranya dibuka semua. Iya, silakan. Sesi terakhir. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat di lain kesempatan bisa diimplementasikan ya, teman-teman ya. Oke, siap semuanya? Oke, Oke, siap ya? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf karena ini keterbatasan waktu ya. Apabila ada kesalahan dari saya mohon dibukakan pintu maafnya. Terus semoga apa yang sudah kita pelajari selama 1 semester bisa bermanfaat buat kita semua. Ya, sampai jumpa lagi. Kalau nanti kita berjodoh lagi ketemu di semester berikutnya. Semangat ya, kalau nggak ketemu nanti bisa pada saat bimbingan skripsi nanti sama saya, mudah-mudahan. Oke? Iya, oke, baik teman-teman semua. Oke, Bu, makasih. Iya, nanti mudah-mudahan kita semester depan udah bisa belajar secara offline. Kak ya. Oke, semangat semuanya ya. Terima kasih, sukses semuanya. Terima kasih, Ibu. Iya, mohon maaf lahir Makasih, batin Ibu. semuanya. Ya. Maaf juga Ibu. Makasih, Bu, atas semesternya. Makasih juga Ibu. Kasih ya. Mohon izin di end. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.